Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita masih belum bisa belajar tatap muka karena COVID-19 semakin banyak yang terjangkit di sekitar kita. Nah, jadi kita akan belajar kembali, belajar daring atau online. Di sini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahan, subtema 1, suhu dan kalor. Bagi teman-teman atau adik-adik yang belum punya buku, kalian bisa mendownload buku elektronik di Google. Ketik saja buku elektronik kelas 5, kurikulum 2013, tema 6, panas dan perpindahan. Nah, di layar ini ada sebuah gambar, yaitu seorang anak kecil yang sedang berjemur di pagi hari. Anak kecil tersebut merasakan kehangatan pada saat matahari mulai muncul. Nah, di sini uh, uh, matahari yang terbit akan menyinari bumi, maka suhu di bumi akan menjadi hangat. Nah, gambar kedua di situ ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Nah, di sini ibu yang menjemur pakaian tentu saja bajunya basah ya. Nah, pada saat dijemur diharapkan pakaian tersebut terkena sinar matahari sehingga baju yang basah akan menjadi kering. Lalu ada gambar ketiga, yaitu benda kompor ya. Kompor yang sedang memanaskan air ya. Air tersebut berada di atas panci. Nah, suhu api di sini yang sangat panas mengakibatkan panci yang berisi air menjadi mendidih atau menguap. Nah, di sini. Gambar selanjutnya di sini ada sebuah video ya. Di sini Bapak mengambil dari materi rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kita di sini akan belajar dengan di sekitar kita, karena benda-benda ini sangat mudah dijumpai di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, masih sama ya tadi gambarnya. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang berjemur di pagi hari ya. Lalu ada kompor yang sedang dipanaskan dan ibu yang menjemur pakaian beserta anaknya. Nah, di sini siapa nih yang suka membantu orang tuanya mencuci pakaian? Gambar mana yang sering kamu lihat? Apa persamaannya? Menjemur pakaian, merebus air, menghangatkan badan. Kalor atau energi panas. Nah, di sini sumber energi panas apa saja? Di sini ada matahari. Tentunya matahari adalah sumber utama dan api. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Di sini ada sumber tata surya atau sel panas sel surya ya. Sel surya. Nah, di sini sumber energi panas adalah suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, dengan sel surya dapat menjadi listrik ya. Untuk apa saja energi matahari tersebut?
Nah, tentunya untuk sumber makanan bagi tumbuhan, karena sinar matahari mampu untuk membantu proses fotosintesis ya, tentunya dengan air ya dan karbon dioksida. Karbon dioksida dari mana? Karbon dioksida dari hasil pernapasan manusia. Lalu matahari di sini sangat mempengaruhi hasil tangkapan ikan dan juga mempengaruhi hasil pertanian. Di sini juga mempengaruhi petani garam dan energi listrik sel surya atau panel surya di sini, sehingga dapat menghidupkan alat elektronik rumah tangga. Bisa menghidupkan TV, kulkas, dan rice cooker. Sekarang api. Nah, jika matahari sumber utama bagi kehidupan dunia, maka api di sini pada zaman dulu orang zaman dulu sebelum ada kompor atau korek api, mereka membuat apinya dengan kayu yang digosok-gosokkan ya, digosok-gosokkan di atas kayu ya atau batu sehingga menghasilkan api, atau batu yang dipukul-pukulkan sehingga mempercikan api. Nah, sekarang di era modern ya, api bisa dinyalakan dengan dibuatnya korek api dengan bantuan gas atau minyak tanah. Oke. Nah, sekarang kita memasuki materinya. Sumber energi panas, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan sekarang? Ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata
gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, itu adalah salah satu teks bacaan. Nah, nanti kita akan mengerjakan soalnya. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Dan jawabannya kita bisa mengambil dari teks percakapan yang telah Bapak bacakan. Nah, di sini terdapat soal. Terdiri dari 5 soal ya. Silahkan kalian cari jawaban tersebut di dalam teks yang sudah video yang sebelumnya Bapak bacakan. Jika kalian mempunyai buku elektronik tema 6, bisa kalian dibuka di halaman 2 dan 3. Halaman 2 dan 3. Oke, terima kasih. Jika telah selesai, bisa kalian foto jawabannya di WA pribadi Bapak sendiri ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.